Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aljatira Rohsadi dengan NIM 22510063 dari program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang dinamisasi Pancasila dan konteks hukum ketatanegaraan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan MPD. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara. Dalam hal ini yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sistem ketatanegaraan dengan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Nah, di sini ada bidang-bidang ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama ada tata organisasi dan yang kedua ada bentuk negara dan pemerintahan. Untuk yang pertama yaitu tata organisasi meliputi bernegara atau bisa disebut juga dengan berorganisasi. Artinya suatu kelompok yang dalam mencapai idealismenya menempuh jalan dan cara yang telah disepakati. Untuk yang kedua yaitu bentuk negara dan pemerintahan, telah kita ketahui bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah republik, yaitu suatu pola negara yang mewujudkan sesuatu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ketatanegaraan Republik Indonesia dibagi dalam 4 bentuk. Yang pertama, pelaksanaan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 29 Desember 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949, dibentuklah negara federal, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat yang berdasar pada RIS. Dalam negara RIS, masih terdapat negara bagian Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Yang kedua, pelaksanaan UUD pada masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tanggal 11 Maret 1966. Nah, sejak dikeluarkannya Dikrit Presiden, mulai berkuasalah kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Puncaknya adalah adanya pemberontakan G30 SPKI yang berhasil dihentikan oleh generasi muda Indonesia dengan menyampaikan Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat, yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur KPI, dan turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Yang ketiga, pelaksanaan UUD 1945 masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 22 Mei 1998, di mana masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru itu dipelopori pembangunan nasional, sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. Orde Baru ini berhasil mengadakan pemilu pertama. Dengan hasil pemilu pertama tersebut, pemerintah bertekad untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Yang keempat, pelaksanaan UUD 1945 pada masa reformasi, yaitu pada tanggal 22 Mei 1998 hingga sekarang. Masa Orde Baru itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sampai tahun 1998, membuat pemerintahan Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila. Pemerintahan dicemari dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Hal ini menyebabkan munculnya berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda Indonesia, terutama mahasiswa, sebagai gerakan moral yang menuntut adanya reformasi di segala bidang negara. Keberhasilan reformasi tersebut ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dan diganti oleh Profesor B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.